ngajar kelas lain daripada ngulang-ngulang, mending saya rekam aja. Oke, saya akan menunjukkan aplikasi yang saya pakai. Kita menggunakan Corel ya. Nah, kelihatan? Kelihatan. Oke. Ini yang harus kita siapkan. Pertama kita menggunakan Corel X7. Nanti saya upload di GC. Kamu silakan download aja. Saya siapin semuanya. Kamu download, installnya nunggu video dari saya. Kalau kan ini saya cari video yang bisa kita buat tutorial installnya. Langkah-langkahnya kamu harus tahu. Ini pakai Corel X7, pastikan 64 bit. Maksudnya 64 bit di sini adalah kemampuannya. Jadi sekarang semua laptop itu sudah di 64 bit, sudah tidak lagi di 32 bit. Jadi kalau kamu install yang 32 bit, biasanya dia akan macet-macet di tengah. Dari sini, kalau kita mau mulai buka folder yang baru adalah kita akan pilih New Dokumen. Nah, ini ukuran kertasnya. A4 itu ukuran HVS, ya. Ukuran poster yang mau nyatet yang enggak silakan. Ini tambahan materi aja. Untuk ukuran poster itu biasanya A3, kalau enggak A3+. Nah, ini bisa dipilih di sini. Dan juga kamu bisa pilih nanti kalau sudah ininya layarnya, dokumennya. Saya pakainya A4 dulu sementara. Kita oke. Nah, biasanya muncul seperti ini. Hal yang bagi kita yang pemula dan teman-teman yang masih belajar, cara paling gampang itu adalah kita mencari web di mana dia menyediakan vektor. Nah, vektor ini adalah sebuah gambar yang bisa kita pisah-pisah. Itu ya. Jadi nanti kalian akan tahu ternyata editor itu sebenarnya tinggal kemampuan dan stylenya beda-beda. Saya berikan contoh, semua editor pasti punya vektor. Itu ya poin pentingnya. Misalnya saya tunjukkan ke kalian. Ini saya punya stok vektor yang cukup banyak. Ini bukan ya. Nah, kalian bisa lihat ini video komputer saya, posisinya kayak gini. Desain. Nah, inilah yang dinamakan vektor. Vektor itu adalah sebuah gambar yang bisa kita pisah. Saya carikan gambar yang nggak terlalu gede size-nya. Nah, ini adalah gambar aslinya dan ini adalah vektornya. Ini gambar yang tidak dipisah, kecuali kamu crop dan editing itu. Yang ini sudah posisinya dia tinggal kita buka, bisa kita ambil yang kita butuhkan. Saya cari file yang ini yang kecil ya. Kalau kamu sudah install sebuah Corel, ini karena saya sudah install, saya akan drag pindah filenya ke Corel langsung. Ini ada filenya di sini. Gambarnya ini ya. Ini kan nggak bisa dirubah karena dia JPG. Yang ini vektor. Vektor itu belakangnya EPS. Saya akan memindah ini ke Corel saya. Dilihat ya. Dilihat langsung oke. Nah, ini bisa gedein. Saya katakan dia bisa dicopot apa yang saya butuhkan. Saya klik kanan di ungroup object. Kalau kamu yakin mau pisah semua, tinggal di ungroup all object. Tapi saya sukanya biasanya ungroup object dulu, langkah pertama. Nah, kayak gini. Saya bisa ngambil yang saya butuhkan aja. Tuh. Nge-freeze Pak gambarnya. Ya, pelan-pelan. Nge-freeze gitu, Felis, tempatmu? Iya, Pak, nge-freeze, Pak. Iya, nggak kelihatan, Pak. Hah? Apa? Tak kirain diketik. Belum kelihatan? Nggak kelihatan apa-apa, Pak. Cuma di mouse-nya doang. Wah. Kacau. Bentar. Kita ulangi lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Ini baru pas. Ya. Daripada ribet, saya ambilnya dari sini aja deh. Saya ke sini. Saya ambil objeknya di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh. Iya.
Saya akan copy paste saja. Ini saya Ctrl C, tahulah ya, Ctrl C. Lalu saya pindah dia ke sini, Ctrl V, kalau enggak paste. Paste aja. Nah, kita tunggu. Semakin besar RAM-nya, RAM itu yang 4 GB, 8 GB, dan lain-lain. Mau pakai minimal 8 GB, dia akan lebih cepat. Ini laptop saya sudah berusia, saya cuma pakai 4 GB, kemudian saya pakai 6 GB, itu cepat banget. Lama. Kita harus menunggu beberapa saat, karena itu cukup gede filenya ini. Jadi prosesnya lama. Kelihatan nggak muter-muternya? Kelihatan, Pak. Iya, kelihatan. Lama ya. Pakai IndiHome ya? Ini aplikasinya yang prosesnya lama. Bukan internetnya. Tuh, lama banget ini. Biasanya di sini dia akan macet. Nah, kayak gini nih. Kalau kayak gini kamu tinggal milih, kalau kamu sabar menunggu, saya waiting for the program respond. Tapi kalau saya nggak sabaran, biasanya langsung saya close. Penting. Langsung hilang. Nah, hilang kan? Karena hilang, saya akan buka langsung filenya saja. Saya akan buka yang terlalu besar ya, itu filenya tadi itu. Saya nyari yang kecil aja. Ini berapa nih? Usahakan nyarinya yang di bawah 2000 MB ya, megabyte ya. 415 KB. Nah, saya klik gambar yang seperti ini, gambar logo-logo Corel gini. Dia akan langsung lari ke Corelnya. Nah, biasanya dia langsung terbuka. Ngajarin gini mah harus sabar ya guys ya. Nanti saya tunjukkan beberapa karya saya lagi kayak banget sih. Nah ini kalau kayak gini, kita tidak memiliki fontnya. Dia request font ini sebenarnya, tapi kalau nggak ada, kita oke aja. Dia otomatis akan mengganti font yang lain. Nah ini, seperti yang saya bilang, kalau dia vektor, kita bisa ngambil apa yang kita butuhkan. Nih misalnya saya cuma butuh bunga ini. Saya buka. Nge-freeze Pak gambarnya Pak. Tolong ya. Astaga, nge-freeze lagi. Mungkin saking gedenya filenya. Susah mungkin ya, kurang Mungkin lama karena Pak. Bapak share screen kali jadi ngelek. Iya, bisa jadi. Ada Nah nggak? itu dah. Ya, hand to drone. Ada? Oke. Hand drone. Saya ulangi lagi. Ada. Ini file vektornya yang bisa kita pisahkan dan kita ambil yang kita butuhkan. Misalnya saya ambil bunga ini, saya ambil bunga ini aja. Terus saya akan hapus yang lainnya. Di sini pemahaman Ctrl V, Ctrl Z, Ctrl U, Ctrl G itu harus ingat. Ctrl Z harus tahu. Ctrl Z itu ulang, Ctrl Y itu maju gitu kan? Ya, itu semua berlaku di editor apapun itu ya. Termasuk editor gambar. Saya seringnya di Word. Itu digunakan semua. Misalnya saya menggunakan ini, saya del. Wah, sayang banget sih. Saya balikin lagi Ctrl Z. Terus ini saya hapus semua, nggak sengaja kehapus, guys. Ctrl Z lagi. Kalau mau balik lagi ke awal, Ctrl Alt Z. Itu harus kamu hafalin. Misalnya saya ambil bunga ini aja. Agar lebih bagus, saya pengen dia saya kayaknya terlalu sempurna gambarnya. Ini aja nih, banyak objeknya ya. Ini akan saya ganti, ternyata kurang bagus. Saya klik kanan, ungroup object. Kita pisahkan. Ini daunnya nggak bagus, saya buang. Ini kok warnanya jelek sih, saya buang lagi. Ini bisa lagi ungroup lagi. Ini warnanya jelek, saya pisahin lagi gitu. Itu bedanya vektor dengan file JPG. Kalau yang tadi, yang gambar aslinya, saya ganti pasti nge-lag ini gambarnya, guys. Jadi nggak usah ganti dulu. Pokoknya ini pemahaman untuk vektornya. Itu ya. Tahu, mengerti? Jadi editor itu untuk mengurangi, namanya itu mengurangi kita didenda, karena ada istilah monetize ya. Orang tuh punya hak untuk mengklaim ini karyanya dia.
Seperti kalau kamu kasusnya geprek bensu tahu? Iya. Nah, itu logonya itu dia cuma banyak orang hanya dia mengambil di sebuah web vektor dan dipasang di situ. Kalau dia tidak merubah secara 50% lebih, dia dikatakan hanya plagiat, mengambil karya orang, dan itu bisa dituntut. Nah, makanya kalian kalau ini hanya untuk kebutuhan promosi internal, misalnya di sekolah mau bikin spanduk gitu, menggunakan salah satu objek di sini itu boleh, kamu ganti warna dikit boleh. Tapi kalau untuk keperluan uang, sebuah perusahaan terus membuat poster, terus dia diuangkan nantinya. Kamu misalnya saya desain nih, terus saya jual ke sebuah perusahaan, ternyata saya cuma ambil di desain ini, itu tidak boleh melanggar aturan. Itu ya pemahaman pertama. Jadi ini kebutuhan kita untuk mendesain di sekolah dulu. Dan nanti kalau kamu sudah pro, ketika sebuah ini diganti warnanya, misalnya saya udah coba ini ya, saya ganti warnanya. Ini tool di sini kamu nyoba-nyoba aja. Pokoknya kalau salah Ctrl Z aja. Nggak usah takut salah. Saya ambil warna merah ini, saya pindah ke sini. Nah ini, jadiin merah gitu. Ini sebenarnya sudah mengurangi originalitasnya. Kita punya hak untuk membuat sendiri. Nah ini saya pisahin lagi. Jadi vektor itu hanya kumpulan gambar yang bisa kamu gunakan, tapi tidak semuanya. Karena semua punya aturannya. Nah, itu untuk vektornya. Yang kedua, stop share ya. Saya akan menunjukkan salah satu link yang sering saya pakai untuk mengambil vektor. Dan kamu perhatikan ketika saya download itu ada dua pilihan. Free kalau enggak kita bayar. Nah, kalau kamu bayar, berarti otomatis kamu punya hak lebih untuk mempublikasikan secara luas. Ini saya sharekan untuk linknya, nanti kamu bisa nyoba sendiri di rumah ya. Kalau mau nyoba langsung di rumah. Nah, kelihatan? Iya. Nah, di sini saya karena sudah sering pakai di sini, saya pasti bisa login di sini. Saya login dulu ya. Jadi ilmu ini saya dapat bukan karena saya belajar di sekolah, tapi karena saya sering bergaul dengan teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kamu bisa mencari background, bisa mencari vektor tadi itu, bisa mencari gambar apapun itu. Dan semua itu free. Kalau untuk kebutuhan pribadi. Untuk internal, bukan untuk diperjualbelikan ya. Itu harus ingat. Lalu di sini saya akan mencari vektor. Ini ya, vektor. Saya klik sini. Saya misalnya tentang vektor sekolah. Ini bahasa Inggris ya, kamu pasti lebih tahu. Harus menggunakan bahasa Inggris untuk saya. Nah, saya tulis back to school. Nanti dia akan muncul pilihan gambarnya. Nah, bagi yang ada ini mahkotanya, dia itu berarti berbayar, nggak free. Kalau yang ini free, tapi kamu bisa milih berbayar kalau digunakan yang ingin diperjualbelikan. Ya, saya misalnya akan download yang terlalu besar. Nah, saya akan download gambar yang ini ya. Kelihatan kan ya gambarnya? Ya. Oke, saya klik kanan, open link in tab. Akan muncul di sini. Nah, perhatikan di sini, saya akan download filenya. Nah, saya pilih free. Free ini ada batasnya, setiap hari downloadnya berapa maksimal. Setahu saya sekitar 10 maksimal. Nah, kalau kamu mau bagus, kamu pilihlah yang premium. Berarti kamu punya hak akses lebih dan punya hak untuk mempublikasikan itu karyamu. Kita tunggu prosesnya. Usahakan kamu punya IDM ya. Di sini udah punya IDM semua? Internet Download Manager. Punya. Yang cowok-cowok biasanya ini. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Saya start download. Semua filenya bentuknya itu RAR. Pastikan kamu sudah terinstall RAR-nya. Kenapa bentuknya RAR? Ini untuk mengantisipasi masuknya virus ke dalam file kita. Jadi kenapa kalau kita mengirim file itu diusahakan menggunakan RAR? Karena kualitasnya itu dia nggak akan termasuk virus ke dalamnya. Tapi ada juga orang yang iseng masukkan virus ke dalam RAR, dibuka langsung mati laptopnya. Itu juga ada. Saya download. Nah, setelah saya download, saya akan buka filenya. Coba langsung kita buka ya. Saya stop share aja daripada nanti macet. Kita cari filenya dulu.
Nah, ini filenya ya. Kelihatan? Kelihatan. Dan saya klik kanan. Pastikan kamu sudah punya WinRAR. Saya nggak tahu kamu punya belum. Kalau saya, nanti saya sertakan juga ya, kamu install sendiri. Saya ekstrak here, berarti di sini aja. Ekstraknya dia akan muncul di bawah sini biasanya. Nah, mana ini filenya? Nggak kelihatan. Saya tambahin. Oke. Ini filenya ya. Saya akan milih ini yang RAR-nya. Ini yang versi vektornya. Ini versi gambar aslinya. Kamu lihat versinya di belakangnya. Ini JPG kan? Itu foto-foto yang kamu hasilkan dari kameramu. Sedangkan yang ini, lihat belakangnya, AI sama EPS. Saya akan buka. Nah, seperti ini. Oke, nah ini. Gambarnya seperti ini. Seperti biasa, saya klik kanan aja, ungroup object. Ini ada keterangannya ya, kamu bisa kontrol U masuknya. Pak, nggak kelihatan, Pak. Waduh, lupa harus di-share-nya ulangin lagi ya. Maaf guys, terlalu pengen cepet-cepet ini. Takut nggak cukup waktunya. Nah, kelihatan? Udah kelihatan. Oke, ini tadi filenya saya pindah ke sini. Saya klik kanan. Kamu lihat di belakangnya ada Ctrl U, Ctrl V ya, Ctrl Z dan lain-lain. Jadi kamu bisa klik Ctrl U-nya, Ctrl plus U-nya. Kalau enggak bisa klik kanan, milih yang di sini ini. Saya ungroup. Dan saya hanya membutuhkan, misalnya, saya hanya butuh satu anak aja. Saya pakai satu anak. Anaknya satu saya buang. Tuh, tangannya aja bisa dilepas kan? Saya buang saya nggak butuh. Tapi saya pengen mejanya tetap ada. Saya pakailah. Oh ini dia lagi belajar, oke, lagi belajar. Terus saya pindah ini, hilang nggak? Ada? Masih ada nggak screen-nya? Enggak. Nggak ada? Masih. Masih nggak Melvin? Maksudnya apa? Screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan yang bunga. Oke. Bunga ini saya anggap kalian sudah tahu Ctrl Z, Ctrl U ya. Saya ini copy, saya ambil. Saya Ctrl C, janganlah ini aja. Saya copy. Saya pengen balik lagi ke anak cowoknya. Oke. Saya klik kanan, saya pastekan di sini. Mana pastenya? Karena nggak ada, saya Ctrl V. Wah, mengganggu aja ini. Siapa nih? Nah, ini. Nah, kalau dia tidak muncul sini, berarti ini ada background-nya yang belum dihapus. Nah, saya pengen cowoknya ini ada bunganya. Saya taruhlah dia bunga di sini. Nah, nggak di belakang. Ini shift up. Aduh, ini jelasinnya susah ini. Ini klik kanan karena dia di belakang, saya naikin ke atas. Mana ya? Ini Pak ya? Salah. Bentar, bunganya ini nggak mau kelihatan ya. Dia harus kita naikkan. Biasanya sih cuma gini. Oh, ini beda. Maaf. Jadi, kenapa saya bingung? Karena biasanya saya menggunakan Corel X20. Ini yang lama, jadi saya lupa perintahnya harusnya apa. Nah, itu. Saya pengen cowoknya ada bunganya. Salah berarti ya, harusnya tadi cowok ya, cewek ya. Nah, saya pengennya gini misalnya. Terus saya ketik. Nah, ini ngetiknya, jangan kamu buat gini ya. Ini sering kesalahannya gini nih. Salahnya seringnya gini. Nah, buat garis, terus kamu ketik. Ini salah. Jangan seperti ini kalau buatnya. Yang benar adalah ini kamu ketik, ini teks ya, ketik di sini. Mari kok bergoyang sih? Belajar. Nah, itu. Baru di sini kamu besarkan. Caranya jangan kamu tarik ke bawah, oke? Agar lebih presisi, kamu tariknya yang ujung ini.
Nah, gini. Terus saya pengen fontnya kurang menarik, saya ganti fontnya. Saya ganti dengan yang saya inginkan, misalnya seperti ini. Nah, mari belajar ya. Salah ini, belajar. Mau berlayar, belajar. Nah, seperti ini. Lalu lebih kreatif lagi, bebas. Mau warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Itu bebas ya. Ini hanya sampel. Udah gampang kan? Nanti akan saya rekam, ini sudah saya rekam, nanti saya share ke YouTube. Kamu bisa lihat, ini kan ada bercandanya, ada yang enggak jelasnya, nanti kamu bisa ketawa-ketawa sendiri dan sambil lebih asik gitu kalau lihat tutorialnya itu kayak gini modelnya. Ada yang ingin tanyakan untuk hal seperti ini? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Pak. Itu materi hari ini teman-teman, nanti akan saya berikan tutorialnya bagaimana menginstalasinya. Jangan sekarang, siapa yang sini sudah menggunakan Corel ada? Aku udah download, Pak. Jangan diinstal dulu ya. Berarti kalau udah diinstal dihapus. Aduh, ini instalasinya tidak seperti install aplikasi yang lain soalnya. Ada step-stepnya yang harus kamu ikutin, gitu maksud saya. Kamu udah diinstal, Felis? Iya, udah. Aduh, mungkin untuk 14 hari ke depan masih aman sih. Tapi setelah itu kamu nggak bisa nge-save. Nanti kamu pakai CC Cleaner ya, untuk menguninstall. Karena kalau nggak diinstal menggunakan aplikasi tambahan, dia nggak akan hilang. Ketahuan kamu. CC Cleaner kan lama-lama harus pakai premium gitu, Pak. Apanya? CC Cleaner. Iya. Ini kan cuma sekali uninstall. Yuk. Tapi kalau CC Cleaner bisa di-uninstall nggak? Bisa. Itu pemahaman dasarnya teman-teman. Setelah ini saya akan memberikan informasi apa lagi. Udah cukup segitu aja hari ini. Jadi tugasmu nanti menginstal, saya berikan tutorialnya dan juga filenya, kamu pelajari, kamu siap, kamu iseng-iseng membuat, karena ini akan mengasihkan. Oh, saya akan nunjukin beberapa buatan saya ya. Saya cari dulu. Mana ya? PPDB terakhir. Oke. Nah, saya ke bentar. Sambil nunggu, pastikan untuk materi PTS-nya sampai bab 2 ya, yang teorinya. Sampai terakhir, gambar ilustrasi itu aja. Silakan dipelajari. Takut kalian nanti lupa. Saya juga lupa ngingetinnya, akan repot. Ini poster buatan saya terakhir, yang kali ini ya. Nah, ini seperti ini. Saya menggunakan Corel full. Ini buatnya cepet-cepetan, jadi saya kurang maksimal. Tapi kalau pas dicetak udah bagus. Nah, yang kamu harus perhatikan ketika menggunakan Corel, dia warnanya itu tidak bisa benar-benar cerah. Tapi kalau pas dicetak dia akan cerah banget. Ini harusnya merah ini guys, tapi agak nggak terlalu merah kan ya. Tapi nanti ketika kamu cetak, dia akan jadinya merah, benar-benar merah. Ini juga kuningnya itu. Nah ini memang kekurangan Corel di situ. Biasanya ketika editing dia nggak maksimal warnanya. Dan warna hitam di Corel itu bukan warna hitam yang pekat kita tahu. Dia warnanya agak pudar. Jadi nanti kamu nyari gambar lain untuk mengkopinya. Ini nanti kita akan belajar membuat seperti ini. Sebuah poster. Semoga ini waktunya cukup untuk kita prakteknya. Tuh. Ini sama, saya ngambil beberapa bagian. Ini saya ngambil full, ini saya ambil dulu, selipnya saya tambah-tambahin.
saya lengkapin sendiri. Gitu teman-teman, acara kita hari ini. Saya mengingatkan untuk menguploadkan gambar, silakan kamu foto dengan karyamu dan juga satu foto karya doang, karya saja, dan juga satu foto kamu dengan karyamu. Bagi yang sudah upload, silakan diupload ulang dengan satu foto dengan karyamu ya. Gitu? Bisa dimengerti? Mantap jiwa. Kita akan akhiri pertemuan hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan.